Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Masih sama saya Daris. Sama Ian. Kita lama apa tadi? Sebenarnya nggak lama ya. Apa? Terakhir kita konten itu. Konten ini ya? Lama banget lah. Kapan? 20 episode yang lalu? Atau 25? Don Brothers. Sebenarnya udah telat. Berapa hari lah? 2 minggu ya, 2 minggu. Seminggu lebih lah ya? 10 hari kali ya? Tapi kita baru dapat waktunya buat konten sekarang. Aku kan juga langsung maraton tuh. Aku nggak. Kamu ngikutin per minggu ya? Per minggu? Aku nggak kuat aku. Aku tuh baru bat 9 tuh baru aku kebut. Nah, Don Brothers ini dari awal tuh yang udah Ami. Nah, gimana? Iya. Coba. Yang bener-bener nggak nyangka akhirnya kembali rivalitas tentang dua karakter. Ini tuh Kapan terakhir ada rivalitas dua karakter selama 7 tahun terakhir? Pato Ranger. atau Ranger ya. 5 tahun lah ya. Ya. Gitu. Itu pun karena dua tim. Bener kan dua tim yang berbeda. Tidak. Udah lama nggak ada dalam satu tim itu apa sih ini? Rivalitas permusuhan. Itu. Permusuhan bukan sih rivalitas. Kenapa? Terus apa? Benci, dendam atau apa nih? Cuman karena ini kan penulisnya juga itu Toshiki Inoue kan yang tenar sama Jetman, terus kemudian di gambar itu dia ada Faiz ya. Lihat kayaknya dia juga nggak sih? Enggak, aku nggak ingat sih. Yang besar ya? Soalnya aku ingat banget yang Faiz. Yang Faiz ya? Karena Faiz itu kan banyak dibilang ini bukan Kamen Rider, ini dorama. Sinetron. Dorama berkedok Kamen Rider. Nah ini keulang ya di sini. Satu Takumi Inoue, yang ini siapa sih? Inuzuka Kiba. Iya bukan Kiba bukan sih? Lupa aku. Bukan ya? Lupa. Inuzuka. Jadi apa ya? Don Brothers itu premisnya itu menjiplak Momotaro kan. Premisnya doang. Premisnya Cuma doang. awal sama menjelang akhir. Itu Momotaronya itu sama menarik kan. Itu temanya cuma gimmick. Temanya cuma gimmick. Aku tuh ngerasa akan ada Momotaronya gitu. Tapi setelah 10 episode aku give up. Ya udahlah, dinikmatin aja. Untung kalau dia ngikutin pakem semacam Momotaro, misalnya ada satu pasukan yang buat melawan Oni, ini bakal jadi Sentai pada umumnya. Ya. Iya. Sentai template. Makanya ini tuh bukan Sentai, ini tuh kayak Faiz. Cuman kulitnya doang yang Sentai. Dramanya sih gila, dramanya nggak nyangka sih bakal dramanya. Dramanya tuh udah bukan soal kebaikan lawan kejahatan. Enggak. Bener-bener hubungan personal antar manusia yang menurutku antar manusia lah ya. Antar manusia yang seharusnya nggak mungkin terjadi di Sentai. Iya. Nggak umum terjadi. Nggak umum ya di Sentai 20 tahun belakang ini ya. Nggak umum terjadi. Kapan lagi ada rebutan istri cuy? Istri. Bukan gebetan itu, istri wajib. Makanya pilihan castingnya tuh, pilihan karakternya tuh dari yang merah itu kan pekerja pengantar barang biasa. Yang biru itu ansos. Ya. Kuning itu remaja jenius. Remaja lawak. Jenius kan Iya. Yang hitam buronan. Tiap hari lari terus. Yang pink cowok ya, pink ya. Cowok biasa pada umumnya. Yang pink tuh om loser kayaknya. Om loser ya. Cenderung loser. Makanya aku pas kali ini apa-apaan. Tapi pas nonton, oh ya maksudnya memang ya ini tuh memang pengen menunjukkan bagaimana kehidupan manusia pada umumnya, hubungan antar manusia. Hubungan antar tim. Ya, saya itu yang minusnya sih di Don Brother ini, dia semacam hampir nggak ada kerja sama tim. Iya, tapi menurutku itu juga nggak apa-apa sih, karena dari awal juga diceritakan mereka tuh kepencar-pencar. Sendiri, ya. Nah itu yang bikin buat aku sih sedikit aneh. Aku nggak biasa ngelihat Sentai yang bener-bener jalan sendiri-sendiri. Bener-bener bahkan hampir sampai episode akhir nggak ada roll call. Ada tapi kacau. Ada tengah-tengah, itu pun buat lucu-lucuan, badut-badutan kan. Ini gila. 50 episode nggak ada roll call. Wow. Ya baru episode kayak gini. 49 kan? 49 itu aja. 50 baru ada roll call full team. Iya, full team itu aja kurang proper, soalnya si Taro posisi. Iya, posisinya begitu. Udah mau kayak gitu. Makanya ini tuh emang cuman menggunakan kedok Sentai aja untuk menceritakan. Nah,
itu plusnya sayangnya adalah tidak semua dapat porsi yang sama. Ya, Saru Mas. Tidak semua Mas Saru Brother itu Saru yang- Brothers yang kasihan. Padahal kan dia itu menarik karakternya Ansos kan. Ansos nggak butuh duit. Gak butuh duit. Bagaimana di Jepang tuh ada nih yang kayak gini. Ya. Orang kayak gini. Jadi tuh mereka Brothers tuh pengen nge-capture tipikal orang-orang Jepang yang kemudian bakal dibenturin satu sama lain. Cuman yang works cuman Inu sama Kiji. Yang lain tuh kayak jalan sendiri-sendiri aja. Jalan sendiri kayak Masalahnya tuh selesainya sendiri. Sendiri bener. Tadi kan hampir nggak ada hampir nggak ada masalah yang diselesaikan dengan kerja sama tim. Nggak ada. Saya ingat tuh nggak ada sih ya. Nggak ada. Ada pun cuma itu waktu ngebangkitin Taro kali ya. Itu kita anggap apa nih? Anggap kerja sama tim tuh nggak ada. Waktu Kerja sama ngebangkitin tim. Taro Yang itu doang ya. Baca sama ya? Iya bisa Iya, bilang iya, gitu sih. maksudnya kan apa ya? Hampir semua karakter kan ikut di situ ya. Semuanya terikat pada Terikat Taro, di situ, heeh. itu menarik. Ya. Cuman karakter Taronya sendiri menurutku kurang juga dimaksimalkan. Karena kembali lagi yang fokusnya ke Mas Anjing gitu tadi. Aku nggak Mas bisa ya, Anjing. Mas Anjing. Karena emang kayaknya itu di tengah-tengah cerita Inoue itu terlalu keasikan nge-crafting ceritanya si Fokusnya Inu berubah. sama Kiji ya. Makanya beneran awalnya tuh udah disiapin kayaknya. Kalau dari layoutnya, tapi dari tengah itu udahlah gas kiri aja. Kayaknya semua masalah tuh ada di Taro kan ya kalau kita nonton harusnya 1-2 episode gitu. pertama. Tapi Ketika itu, kemudian- wah, ini kunci karakter dunia si Taro bener sih merah. Kemudian Lama-kelamaan maksudku Buset. sampai akhir loh. Buset nih, Sampai sampai 30 ke atas sampai 50. Sampai 50 baru selesai masalahnya Inu sama Kiji. Inu sama Itam ini Baru selesai di sana. Itu tuh aku yang sangat menyayangkan ya sayang. Aku suka cuma Ya itu bagus, cuman potensinya kependam. iya, pokoknya benar betul. Cuman gimana ya? Aku bilang bagus karena sekali lagi kita udah nggak lama nggak lihat Sentai yang fokusnya nggak cuma di karakter merah atau putih. Oh, Kayak kan putih kan ya. Makanya. nggak leader sentris. Iya. Bagus. Sama ini sih yang aku kurang, kita nggak tahu tuh si Taro tuh spesial dapat kekuatan spesial tuh dari mana. Iya makanya Itu, tadi bener-bener backgroundnya tuh kurang. Taro itu kurang banget. Nah, yang kedua yang kurang itu kemudian si itu siapa namanya Dorabolt. Lupa juga Itu padahal seedingnya bagus. Iya. Dia ngebangunnya bagus, tapi kemudian diselesaikannya itu cuman gitu doang. Iya, nah sekali lagi karena nggak ada bonding tiap karakter. Itu sayang banget. Dia itu menyelesaikan masalah sendiri loh. Sendiri masakan. Tidak. Dan terlalu cepat. Terlalu cepat. Setengah episode. Setengah episode itu aja iya, cuma kayak side story di episode itu. Tahu-tahu wah, Sayang banget sih. Padahal kalau misalnya kita lihat secara detail, dia lebih depresif daripada si Pink atau daripada si Hitam. Iya banget itu Gila. anjir. Aku pas tahu aslinya kayak gimana. Halu cuy dari bayi halu. Ini nggak jelas banget ini. Sebenarnya bukan halu sih kan dijebak Ya juga. dijebak, tapi kan kepanjangan dia apa ya? Iya halu lah, aku sih nyebutnya itu halu karena dia Itu paling suram sih. Harusnya itu paling suram. Iya. Lebih suram dari Inu sama Kiji. soalnya kita dari awal dikasih tahu si Torabolt ini punya teman kecil dan lain sebagainya. Mereka tuh berinteraksi. Tahu-tahu lah, buset dikerjain sama Jadi bapak itu angkatnya. lengkap ya. Skizo ada, rebutan cewek ada, Ansos ada, Star Syndrome ada. Yang taruh emang apa powerful tuh yang dia sebenarnya kan terlalu nggak dapat apa-apa ya. Yang nggak ada satu, villainnya. Ya, itu nanti dulu ya, itu nanti dulu. Kita ngomongin karakternya dulu. Nah, selain dari Don Brothers-nya itu Notonya juga bagus. Tuh, 3 orang itu ya? Iya. Mereka punya peran masing-masing. Mereka tuh belajar dari manusia. Yang masalah, aku nggak begitu suka sama perkembangan karakternya si Sonoza ya, yang cowok ya. Yang sama, yang pakai Sonoza bener ya. Dia kan tujuan awalnya kan pengen bisa tertawa seperti manusia. Nah kayaknya cuma dia sendiri yang lupa. Lupa Ya lah, ini Itu orang loh. nggak jadi ketawa ya. Kok malah jadi editor? Dia editor Sebenarnya mangaka. kalau dipaksakan ada. Bisa, Dit. Soalnya kan komikmu harus bikin aku tertawa. Iya. Ada sih teman. Tapi maksa. Gitu jadinya. Sonoi dapet. Sonoi dapat. Sononi malah. Sononi jelas paling jelas. paling pokoknya yang berhubungan sama anjing yang paling dapat spotlight gede. Kita nggak nyangka loh Sononi sampai berkorban seperti Inu. Iya tuh anjing Anjir. bagus banget sih itu. Maksudnya pengorbanannya pun dibalik juga sama si Inu juga. Aku nggak nyangka belah dihidupin sama Inu juga. Anjir. Pokoknya kalau ngomongin anjing perfect, Ya. nyaris perfect lah. Ada miss-nya di belakang tapi oke lah. Ya. Nah, terus kemudian kita ngomongin villainnya nih. Lainnya. Villainnya tuh nggak ada. Gak ada pilihan anjir. Nggak ada villain. Villain. Villain itu
cuman excuse buat ceritanya berjalan doang. Iya, ya Sama buat apa ya? Ngepas Yusuke Sentai emang Ya buat betul. gimmick Sentai harus Sentai ada harus sesuatu ada. yang dilawan. Gitu, cuman Karena udah kayak gitu jadi ngasih feelingnya tuh beneran ngaco. Kacau. Gak ada yang beres, feelingnya tuh gak ada yang bagus aja. kita dari awal tuh disuguhin nggak ada semacam apa ya, sesosok sekelompok kejahatan yang ingin menguasai dunia atau bumi itu nggak ada. Ini tuh kayak orang berseteru aja Orang itu terus sampai akhir. bener-bener, bahkan kita nggak tahu loh clan Don itu apa. Sampai akhir nggak tahu. Kita cuma tahu ada clan Don yang menjaga apa sih, menjaga gerbang kan ya dia harusnya ya, semacam kayak gitu kan. Wah, anjir. Habis itu misteri utamanya sih ada di Juto ya. Juto. Dan itu untungnya terselesaikan dengan baik. Jutonya ya. Untungnya. Untungnya. Tapi kemudian klan Noto, klan Don ini backgroundnya nggak Nggak ada, terlihat. hampir nggak ada. Cuma dimention secara omongan doang. Nggak Cuman dimention. craftnya udah baik nih. Bagaimana Taro itu kemudian menyatukan Noto sama Don. Ya. Harusnya kan udah bagus gitu. Udah bagus. Cuman emang kurang aja background ceritanya nggak ada. Background karakternya pun kurang. Ya jelas. Jelas. Karena emang fokusnya di drama. Mau diedit, fokusnya di hitam. Bukan Ya, di drama. bener. Fokusnya di dramanya si Hitam. Feelingnya tuh beneran. Apalagi kita ngomongin Hitotsuki ya. Hitotsuki tuh nggak penting anjir. Apalagi itu si ninja itu 5 kali. Jadi tiap orang yang kenal sama salah satu anggota Dendra Berserk itu pasti jadi Pasti jadi Hitotsuki. Hitotsuki. Itu si ninja itu loh 5 kali. Itu nggak cuma ninja kayaknya. Nggak jelas itu. Terakhir jadi emperor goblok banget sih. Gak jelas banget itu. Itu kan emang kayaknya udah dimaksudin buat lucu-lucuan aja. Iya, jelas. Mereka udah pasrah lah. Jadi ini udahlah. Yang penting ada yang dilawan. Yang penting ada yang dilawan. Yang penting tribute. Aku juga bingung nih maksudnya tribute sama Sentai sebelumnya apa. Aku juga Nggak nggak. Aku juga ada sih. Ada. Aku notice beberapa ya, Car Ranger. Iya, Kemudian, maksudnya untuk urusan apa di tribute? Kita kan udah ada Senkaizer. Iya. Kenapa ini ada tiba-tiba tribute lagi? Sentai Gear. Gimmick Iya, doang. Iya bener-bener cuma gimmick. Jadi tuh Sentai ini tuh karena fokusnya di drama, jadi kebanyakan gimmick. Kaito-nya gimmick, Sentai Gear gimmick, villain gimmick, mecha gimmick. Untung mekanya bagus. Mecha ya, untuk mecha utama ya kita ngomongnya ya. Bukan mecha pertama, karena mecha pertamanya itu jelek banget. Iya. Ya, Mecha utamanya bagus. Aku juga suka mekanya Doutorable sih. Thunderbolt ya. Menarik mekanya. Sayangnya emang satu sih. Kita ngomong soal CGI ya. Ya. Udah mau gimana lagi ya. Tapi ini udah bagus lah. Jadinya termaafkan, Udah. bener-bener termaafkan karena cerita. Coba kalau ceritanya standar Sentai, coba. Udah dicaci itu. Makanya kita kan nggak bahas CGI buruknya Kiji sama Indo ya. CGI itu cuma jadi bahasan awal waktu nonton dan Ya, baca. karena ceritanya udah Udah. bisa membius kita gitu. Jadi memang kalau overall sih kita rekomen ya. Iya, Karena ini Sentainya unik banget. unik. Bagus sekali. masih bisa diperdebatkan, tapi unik ya. Ya, Dan unik. uniknya itu unik yang memang bikin mau nonton terus. Yang bikin penasaran. Nah, bukan sekedar unik yang ya udah unik aja. Unik kan bisa jadi jelek ya. Ini tuh unik yang bisa bikin kita mengapresiasi banyak hal di dalam. Kita nggak mungkin luka sama Dan Brother kayak Iya. 5 tahun, 6 tahun ke depan. 5 tahun 6 mungkin tahun nggak mungkin lupa. Kira-kira mungkin. Kira mungkin lupain apalagi sebelumnya Ru Soldier. Aduh, aku lupa. Langsung aku udah lupa sama Ryuso. Soldier lupa. Kira mungkin lupa sebelumnya apa sih? Punya Ru Soldier. Nggak ngerti. Lupat kan ya? Lupat, iya lupat. Sebelumnya- Lupin. Lupan. Oh, gitu. Lupat. Sebelumnya Soldier. Ini bukan Q Ranger loh. Kita udah lupa loh. Q Ranger? Q Ranger. Oh iya. Udah lupa. Lupa, Udah lupa. Ada inget tapi urutannya nggak inget. Urutannya kacau ya. Tapi Don Brothers ini akan nempel di ingatan banyak teman-teman penggemar Iya. Tokusatsu. 4-5 tahun lagi sih harusnya sih masih bakal Jadi orang-orang ingat. sangat rekomen buat ditonton ya. Sangat rekomen. Takutnya sih aku orang-orang bakal menilai tinggi lagi Sentai. Semacam di benchmark. Boleh dong. Karakternya tuh kayak gini sih. Nggak ya apa-apa, boleh. jangan Nggak takut. Itu emang harus apa-apa, jadi nggak benchmark. apa-apa, jadi benchmark. Karakternya tuh minimal kayak Inosuka, mampus loh. Ya nggak apa-apa itu Ya, kan nggak apa-apa itu sih, kan bagus tugas sih. tugas Bagus sih, writer bagus, berikutnya. bagus. Nah di King of Ager Bagus. kita juga punya harapan Ya, sepertinya ada sedikit harapan. Kita lihat. dari episode 1 ya. Nah nanti kita review King of Ager di 3 episode 2 minggu pertama. lagi lah ya. 2 minggu lagi kita review King of Ager. Oke itu aja bahasan kita soal Avatar Sentai Don Brothers. Mungkin nanti kalau movie-nya keluar kita nonton kita review lagi ya. Oke, bentar. Rate berapa sih? Hah? Kamu ngasih rate berapa? Nggak bisa di-rate ini. Kira-kira aja. Nggak bisa bener nggak Bener bisa. nggak bisa. Bener nggak bisa karena nggak jelas. Kita ngomongin jelek, nggak bisa karena hal negatifnya itu bisa jadi hal positif. Gitu. Goblok Kita sih. ngomong bagus juga minusnya banyak.
Tapi Jadi minusnya itu termaafkan. Hah, jadi Bisa tuh ya? nggak bisa, aku nggak Kok bisa bisa ngeliat ya? loh. Iya, Saking ya emang kudu tonton aja buat penggemar Toku ya. Iya, buat penggemar Toku. Emang Toku lawas, Toku baru. Salah satu yang wajib tonton aja. Ya, dan Brother. Boleh skip Zenkaiger di skip nggak apa-apa. Boleh. Tapi dan Brother wajib lah ya. Tapi kalau tahu Zenkaiger tuh akan banyak kelucuan yang bisa Absurd. lebih diapresiasi di sini. Kalau Iya. tahu Zenkaiger ya, minimal tahu aja lah. Tahu lah ya, nonton episode 1 sama episode akhir doang lah. Nah, Udah boleh, cukup ya. itu cukup. Oke, thank you teman-teman. Sampai jumpa lagi di konten-konten kita selanjutnya. Bye.